Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Berkah Rojokoyo Farm Channel. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di kandang Kurdi Farm ini masih menerapkan sistem manual pakan hijauan murni dengan tambahan komboran hanya ampas tahu saja. Namun pada kesempatan yang kali ini kami dari Berkah Rojokoyo Farm akan menyajikan yang lebih baik lagi sebelum nantinya kita rubah total di manajemen pakan fermentasi, khususnya di pakan komplit fermentasi. Jadi pakan yang berkualitas nanti akan menghasilkan ternak yang lebih baik lagi. Jadi setelah saya mendengar hasil dari usaha peternakan di kandang Kurdi Farm ini, dari pemberian pakan pagi, siang, sore, dan setelah itu kami mencoba menata sedikit untuk lebih baik lagi dari hasil indukannya, dari pejantannya, dan lain sebagainya. Untuk itu teman-teman yang ingin sukses bareng bersama Kang Mus di channel Berkah Rojokoyo Farm, jangan lupa ikuti kami dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya, untuk kami bisa berinovasi yang lebih baik lagi. Oke, kita cek palungan pakan, karena yang pertama kita bisa merubah dari, atau kita menata, kita bukan merubah tapi menata untuk yang lebih baik lagi. Jadi di kandang Kurdi Farm ini pola makan yaitu pagi, siang, dan sore, dan kami mencoba untuk memperbaiki sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Jadi sebelum pakan komplit jadi setelah kita awal tadi pembuatan pakan komplit, dan yang kedua kita meracik pakan konsentrat, atau bisa juga kita oplos konsentrat. Yang selanjutnya, yang ketiga, kita merubah total manajemen yang lebih baik lagi sebelum kita semuanya kita siapkan. Setelah itu kita cek palungan pakan. Jadi palungan pakan masih banyak sisa, khususnya hijauan pakan yang mungkin tidak bisa dimakan ternak karena keras ataupun sudah kenyang atau seperti apa. Kita lihat dari kondisi ternak itu sendiri seperti apa. Jika kita lihat dari kondisi ternak atau BCS, kita lihat dari pejantannya kurang lebih di angka 2,5. Kalau ini sebenarnya lebih dari cukup. Untuk induk ada yang di angka 2, 2,5. Untuk di angka 3 itu jarang sekali. Jadi rata-rata di angka 2 atau 2,5. Jadi perlunya tambahan, dan untuk kebutuhan nutrisi induk masih kurang sedikit. Jadi nanti akan kita poles dalam pemberian komborannya untuk lebih baik lagi. Dan nanti kita harapkan hasil cempe dan pejantan khususnya di indukan benar-benar lebih baik lagi, karena di Kurdi Farm ini juga terdapat beberapa induk. Jadi basicnya di Kurdi Farm ini memang breeding. Jadi benar-benar harus diperhatikan dari pemberian pakan tambahan dan lain sebagainya. Untuk komboran sebelumnya yang perlu teman-teman ketahui, kita bisa tanyakan sama Kang Pur sebagai apa Kang Pur di sini sebagai penjaga di kandang ini Kurdi Farm ya, Kang Pur? Ya. Untuk komboran sebelumnya, komborannya apa saja? Hanya ampas tahu saja. Hanya ampas tahu saja. Apapun, ya. Berarti kita ambil ampas tahu, langsung kasihkan setiap hari seperti itu. Ya. Cuman kondisi ampas tahunya fresh gitu. Fresh terus. Dari Berkah Rojokoyo Farm kita mencoba memoles sedikit saja, nggak banyak-banyak. Kita tambahkan sumber karbohidrat karena adanya di dekat atau di sekitar lokasi kandang Kurdi Farm ini hanya bekatul, dan alhamdulillah ada juga premix feed waste. Jadi kita tambahkan bekatul dan premix. Untuk setiap harinya ampas tahunya tadi beratnya berapa? 80 kilo, dan ditambahkan sama bekatul 10 kilo gitu. 10 kilo, jadi total komboran untuk berapa ekor?
ketemu total harga dari ampas tahu sama bekatul sama premik tadi di rata-rata 840 rupiah nggih. Jadi komborannya sekarang kita oplos dan kita poles sedikit, ketemu harga komborannya per ekornya atau per kilonya cukup 840 rupiah. Jadi setelah bekatul sama premik kita campur jadi satu, setelah itu kita ratakan di atas ampas tahu yang sudah kita tadi dari 10 kilo bekatul kita ratakan sebagian, jadi sebagian kita campur sama premik Bedwest. Bisa dicampur di atasnya Kang Pur. Setelah nanti kita proses pencampuran semuanya, baru kita sajikan ke semua ternak yang ada di kandang Kurdi Farm. Namun sebelum semuanya kita kasihkan, kita lihat terlebih dahulu proses pembersihan palungan pakan biar teman-teman semuanya tahu. Hal penting yang perlu kita perhatikan juga sebelum kita kasih makan, bersihkan palungan harus benar-benar bersih untuk ketika nanti pas kita kasih komboran, benar-benar ternak nanti makan komborannya, jadi tidak tercampur dengan kotoran ataupun hal yang membahayakan untuk ternak. Jadi benar-benar kita bersihkan sebersih mungkin. Setelah itu nanti kita berikan komboran terbaru, kita oplos sedikit biar hasilnya lebih maksimal lagi. Oke, setelah pembersihan palungan, kita berikan komboran terbaru di kandang Kurdi Farm. Ini kita lihat dari crossbur F berapa Kang Pur ini? Ini F berapa? F3. Jadi ini ada crossbur F3. Kita berikan komboran terbaru. Kita lanjut yang lain juga. Ini ada juga. Kalau ini indukan F berapa Kang Pur? Ini indukan F4 crossbur. Kita berikan komboran ampas tahu. Ini pejantannya juga F4 ya? F4 usianya kurang lebih berapa Kang Pur kalau boleh tahu? 2 tahunan lebih ya? Karena posturnya dari kita lihat dari punya Kang Mus di kandang Berkah Rajokoyo Farm usia 15 bulan. Kalau ini kurang lebih hampir 3 tahunan teman-teman. Jadi ini kita lihat makan komborannya sangat istimewa sekali. Kita bisa lihat juga yang lain. Jadi kerja tim itu memberikan hasil yang lebih baik lagi ya, kita mencoba dan kita harapkan dari hasil komboran ini nantinya akan menghasilkan usaha peternakan yang lebih baik lagi. Kita lihat di kelas PE, ini juga ada kelas PE. Kita lihat makan komborannya. Dan sebelah sini ini untuk kandang indukan lahir. Sebenarnya ini kandang jantan, cuman karena kandang untuk lahiran belum selesai, kita cek di sebelah sini. Ini untuk dere-dere ya Kang Pur ya? Ini dere ya? Nah, Jawa Randu. Ini kelas Jawa Randu teman-teman. Jawa Randu sama semi PE. Kelihatannya ini semi PE. Kita lihat juga sebelah sana itu ada merino. Itu juga sebelah sananya lagi. Itu ada kambing bur full blood, masih muda, masih kecil. Ya, semoga nanti bisa menjadi pejantan kebanggaan di Kurdi Farm.
Selesai pemberian pakan tambahan, pakan pelengkap seperti yang kami sampaikan barusan, ada ampas tahu, ada bekatul, ada premix bebes. Lanjut setelah itu nanti jeda kurang lebih setengah sampai 1 jam baru kita berikan sumber serat secukupnya. Dan di kandang Kurdifarm ini menerapkan untuk pakan tambahan diberikan pada pagi hari. Jadi pagi hari kurang lebih jam 7 pagi diberikan pakan tambahan, pakan komboran atau pakan mamel seperti ini. Setelah itu diberikan sumber serat. Jadi sore cukup sumber serat saja. Dan untuk air minum di Kurdifarm ini memakai ember cat, dan di dalamnya nanti akan diisi air minum, air putih biasa. Jadi sistemnya menyediakan air minum untuk kebutuhan ternak secara tak terbatas. Dan kenapa kok harus pakai premix? Kalau gimana kalau ampas tahu sama bekatul saja? Kurang lengkap karena sumber makro mikronya kurang. Jadi ketika ternak kekurangan makro mikro, akhirnya apa? Bisa terjadinya doprok atau sebelum lahir nggak mau berdiri, atau setelah lahir dia nggak mau bangun, seperti itu. Jadi fungsinya premix yang pertama untuk memenuhi kebutuhan multivitamin dasar A, D, E dan multimineral. Jadi ternak itu menghasilkan susu yang bagus, banyak, mengurangi bau kotoran, menambah nafsu makan, mengurangi kekurangan mineral dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali, dan bisa juga untuk menambah kebutuhan ternak, meningkatkan berat badan, juga memperbaiki fertilasi kesuburan indukan. Jadi habis lahir, masa jeda kurang lebih 2 bulan sampai 2 bulan setengah, induk sudah minta dipijahkan atau dipersilangkan. Jadi target 2 tahun beranak 3 kali itu bisa tercapai. Pakan tambahan sudah habis. Kemarin Kang Mus datang bawakan contoh atau sampel pakan komplit fermentasi yang Kang Mus buat. Ternyata di kambing di kandang Kurdifarm alhamdulillah mau. Kita cek yang lain, kita coba berikan pakan komplit dari Kang Mus. Oke. Alhamdulillah sudah pada mau semuanya, walaupun pelan-pelan kita ngajarin. Semoga nanti setelah pakan komplit yang dibuat di kandang Kurdifarm bersama krunya dan kru dari Berkah Rojokoyo Farm nanti bisa mempermudah dalam proses pengadaan pakan atau memperbaiki manajemen pakan di kandang Kurdifarm. Kita bisa tanya juga sama Kang Pur senior atau yang rawat lama di kandang Kurdifarm ini. Jadi alhamdulillah makannya lahap. Ini kambing Jawa Randu. Kita lihat proses makannya. Nah, alhamdulillah lahap. Jika masakan yang kita masak itu menunya sempurna, insya Allah hasil ke ternak dan proses makannya juga lebih mudah. Kita tanya sama Kang Pur. Oh ya, itu di sana Kang Pur. Kang Pur mau nanya, sebelumnya ternaknya di sini pernah makan pakan fermentasi tidak? Fermentasi belum, kalau silase sudah. Kalau silase sudah pernah. Berarti di sini sudah pernah makan silase, cuman untuk fermentasi belum, nggih? Ya, semoga nanti yang dibuat tadi pagi nanti hasil pakan komplitnya bisa dimudahkan atau proses adaptasi ke ternaknya lebih mudah, dan nanti untuk memudahkan Kang Pur dalam proses perawatan di kandang ini. Terima kasih Kang Pur. Jadi biar lebih gampang. Lebih gampang ya Kang Pur ya. Jadi nanti kalau sudah gampang proses pengadaan pakan, harapannya nanti populasi ternak akan lebih besar lagi. Dari sekarang target awal
100 ekor. Semoga nanti bisa tembus jadi 500 ekor. Nah, itu jadi teman-teman perlu diketahui, manajemen pakan itu harus benar-benar diperbaiki secara lebih baik dari sebelumnya. Jadi teman-teman perlu tahu, komboran atau pakan tambahan pelengkap itu sangatlah penting menurut kami. Jadi untuk memenuhi kebutuhan usaha peternakan, baik itu penggemukan atau breeding seperti di kandang Kurdi Farm ini. Jadi setelah awal dulu banyak ternak yang mati, ditambah dengan pakan penguat ampas tahu ternyata masih kurang juga. Jadi kebutuhan ternak itu tidak hanya sumber protein saja. Jadi sumber energi ataupun dari karbohidrat itu juga sangat penting. Penambahan multivitamin dan multimineral seperti premix, feedways yang dipakai itu juga sangat penting sekali. Jadi nantinya kita harapkan di kandang Kurdi Farm ini dari sumber serat sudah terpenuhi, dari komboran, pakan tambahan atau pakan penguat juga sudah terpenuhi, dari sumber makro mikro ternak juga sudah terpenuhi. Yang kita harapkan nantinya hasil di peternakan Kurdi Farm ini lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi step by step kita perbaiki pelan-pelan. Jadi tidak merubah total, tapi kita perbaiki saja. Jadi ketika nanti hasil ini sudah bagus, tinggal kita memilih pertahankan di pakan hijauan dengan populasi yang saat ini ada 89 ekor dengan tenaga anak kandang 2 ekor, atau nanti menggunakan full pakan komplit dan nantinya memudahkan di kandang Kurdi Farm ini untuk menambah populasi usaha peternakan, entah di indukan ataupun di manajemen penggemukan. Jadi biar hasilnya nanti lebih maksimal lagi dan memudahkan dan lebih efisien dalam hal penyediaan pakan dan lain sebagainya. Untuk itu perbaikilah manajemen step by step untuk usaha peternakan teman-teman dimanapun Anda berada. Jangan pernah bosan, jangan pernah mengeluh, apalagi putus asa sampai kita menghilang dari jejak dunia peternakan. Jangan sampai seperti itu terjadi pada teman-teman semuanya. Kuncinya sabar, telaten, dan evaluasi apa yang kurang saat kita usaha peternakan itu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan ke teman-teman semuanya. Semoga bisa menjadi evaluasi untuk teman-teman semuanya. Jika ada kurang ataupun lebihnya di proses pemberian pakan yang ada di kandang Kurdi Farm, teman-teman bisa like video kami ataupun bisa komentar di kolom komentar. Apa yang kurang teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Sekian dari kami, dari tim Berkah Rajokoyo Farm. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.